Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada Rasulullah SAW karena beliaulah yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan tentunya syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil kiamah nanti. Amin. Dewan juri yang saya hormati, penonton yang saya sayangi, Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Al-Quran pun sebagai pedoman hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya Al-Quran, mereka dapat keluar dari gelapnya kebodohan menuju tingginya ilmu pengetahuan. Dan dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu ad-dinul Islam. Kitab suci Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan merupakan tonggak panjang di dalam sejarah umat manusia yang memisahkan antara zaman gelap gulita dengan zaman terang benderang, antara yang hak dan yang batin. Pada saat itu, turun wahyu pertama kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, di suatu tempat yang sunyi dan sepi, yaitu Gua Hira, yang kemudian dinamakan Jabal Nur atau gunung yang bercahaya. Dan penonton yang berbahagia, peristiwa bersejarah ini menjadi garis pemisah antara zaman jahiliyah dengan zaman ilmu pengetahuan, dan sekaligus menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, antara kezaliman dan keadilan, antara kekacauan dan ketertiban. Adapun wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, waktu itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Dia telah mengajarkan manusia dengan perantara qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dewan juri dan penonton sekalian, Al-Quran memiliki 3 kandungan. Yang pertama, yang berhubungan dengan akidah. Akidah atau yang biasa disebut dengan kepercayaan. Kepercayaan merupakan landasan di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran terlebih dahulu menyucikan jiwa manusia dengan menanamkan kepercayaan bahwa Allah itu Maha Esa dan satu-satunya zat yang berhak dipuja dan disembah. Sesudah itu, ditanamkan kepercayaan tentang adanya Rasul-Rasul Allah atau utusan-utusan Allah, dan tentang malaikat, juga hari akhir. Dengan tertanamnya kepercayaan itu, maka hilanglah kabut-kabut yang selama ini menyelubungi jiwa manusia, bahwa Allah itu terbilang dan bermacam-macam. Yang kedua, Al-Quran berisi syariah. Syariah yaitu peraturan-peraturan hidup yang berhubungan dengan Tuhan yang selaku pencipta alam semesta ini, dan yang berhubungan sesama manusia, kemasyarakatan, atau biasa yang disebut dengan Al-Quran hablum minallah wa hablum minan nas. Yang ketiga, Al-Quran yang berisi dengan akhlak, yaitu terdiri dari kebaikan, nilai kemanusiaan, moral, etika, sifat-sifat yang baik seperti jujur, lurus, dapat dipercaya, sabar, tawakal, pemurah, teguh hati, kasih sayang, dan lain-lain. Akhlak-akhlak yang baik itu adalah buah dari iman
yang tertera dalam hati sekaligus buah ibadah dan syariah. Oleh karena itu, marilah kita menyuruh hidup untuk hendaknya mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Karena dari Al-Quran kita mendapatkan jawaban yang benar dan lurus. Marilah kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.